Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah. Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali, adalah seorang pemikir besar bagi dunia Islam. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga ahli tasawuf yang melahirkan karya-karya yang fenomenal. Salah satu karyanya adalah Ihya Ulumuddin. Semasa muda, Imam Ghazali merupakan seorang pemuda yang haus akan ilmu pengetahuan. Beliau menguasai ilmu tafsir Al-Quran, hadits, ilmu kalam, dan filsafat. Sukses di dunia pendidikan, beliau menjabat sebagai naib konseler di Universitas Nizamiyah. Namun sejak tahun 1905, beliau meninggalkan jabatan tersebut. Beliau memilih mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menempuh jalan tasawuf yang harus meninggalkan pangkat sosial dan kemasyhurannya. Meski harus beranjak dari kekayaan, pangkat, popularitas, dan segala pernak-pernik duniawi, perjalanan itu ditempuhnya dengan penuh ketenteraman hati. Sebelum momen penting itu terjadi, beliau juga memiliki kisah hikmah yang sangat menarik. Kisahnya terdapat pada kitab Mughith An-Niyami, dengan mengutip penuturan Imam Tajuddin As-Subki. Dikisahkan, suatu hari Imam Ghazali memimpin sholat di masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu sudah biasa dilakukan, karena masyarakat setempat memang menjadikannya sebagai imam pada sholat-sholat yang diselenggarakan di sana. Namun, Ahmad, adik Imam Ghazali selalu memisahkan diri begitu mengetahui kakaknya itu menjadi imam sholat. Ahmad lebih memilih melakukan sholat secara sendirian atau munfarid, daripada harus ikut menjadi makmum di belakang Imam Ghazali. Sadar dengan perilaku Ahmad yang tidak biasa, orang-orang mulai membicarakan hal itu. Bahkan, lama-kelamaan muncul rumor tidak sedap tentang hubungan antara Imam Ghazali dengan adiknya itu. Mengetahui hal itu, Imam Ghazali pun merasa tidak nyaman. Beliau menduga, adiknya telah menganggap sholat yang dipimpinnya tidak sah. Padahal, Imam Ghazali merasa sudah menjalankan setiap syarat dan rukun sholat secara keseluruhan. Hingga pada satu waktu, beliau menceritakan kegundahan hatinya tersebut kepada ibunya. Dan meminta kepada sang ibu untuk menyuruh Ahmad agar turut menjadi makmum manakala Imam Ghazali menjadi imam sholat. Setelah mendengar keluhan tersebut, Ahmad pun bersuka cita karena tidak akan ada lagi orang yang menyebarkan pembicaraan yang tidak baik tentang keluarganya. Dan pada akhirnya, Ahmad pun bersedia untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid yang diimami oleh Imam Ghazali. Banyak orang yang menyaksikannya terkejut, tetapi kemudian tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun juga, di tengah sholat, justru Ahmad membatalkan dirinya. Ia keluar dari shaf dan lebih memilih untuk meneruskan sholatnya secara munfarid. Setelah salam dan sholat selesai, beberapa jamaah pun mulai berbisik-bisik satu sama lain. Mengetahuinya, hati Imam Ghazali semakin gusar. Sesampainya di rumah, kemudian beliau segera menghampiri Ahmad untuk meminta penjelasan dari adiknya itu. "Mengapa kamu membatalkan sholat saat bermakmum kepadaku? Apakah kamu menganggap sholat yang aku imami tidak sah?" tanya dia dengan nada tinggi. "Aku melihat pakaianmu berlumuran darah," jawab Ahmad. Imam Ghazali keheranan tidak mengerti dengan maksud perkataan adiknya itu, karena beliau melihat dengan jelas, bahwa gamis yang dikenakannya bersih, tak ada noda sama sekali. Kemudian beliau pun beranjak pergi ke kamarnya dan berupaya menenangkan perasaannya. Cukup lama beliau merasa kebingungan, akhirnya beliau tersadar, bahwa belakangan ini, sebelum sholat, dirinya sering membuka kitab-kitab tentang ilmu fikih. Kebetulan, sesaat sebelum berangkat ke masjid tadi dirinya sempat membuka bab tentang bersuci. Sehingga, saat sedang mengimami sholat pun pikirannya terbersit pada soal hukum darah haid. Setelah cukup lama berada di dalam kamar, Imam Ghazali segera keluar menemui adiknya untuk meminta maaf. "Bagaimana bisa kamu mengetahui apa yang aku pikirkan tadi saat menjadi imam sholat?" tanya Imam Ghazali. Ahmad menjawab, "Aku berguru kepada seorang ulama yang tidak terkenal di pinggiran kota. Beliau adalah Syekh Al-Utaki. Beliau orang alim, tetapi sehari-hari bekerja sebagai tukang sol sepatu di toko dekat pasar." Karena penasaran, kemudian Imam Ghazali pergi untuk menemui orang alim tersebut. Sesampainya di bangunan pertokoan pasar yang dimaksud, Imam Ghazali pun berhasil menemukan Syekh Al-Utaki. Setelah menyapa dan berbincang, lantas Imam Ghazali berkata, "Izinkanlah aku untuk menjadi muridmu." Syekh Al-Utaki menjawab, "Aku kira, kamu tidak akan sanggup mengikuti perintahku. Insya Allah aku dapat melakukannya,
kata Imam Ghazali. Pada akhirnya Syekh Al-Uttaqi menerimanya. Tidak menunggu lama, lantas Imam Ghazali diperintahkan untuk membersihkan kotoran yang ada di lantai dengan tangannya. Pada awalnya Imam Ghazali sempat merasa aneh dengan perintah tersebut, akan tetapi beliau tetap mematuhi perintah sang ulama yang juga salik itu. Saat Imam Ghazali akan mengambil kotoran tersebut, Syekh Al-Uttaqi tiba-tiba mencegahnya, lalu menyuruhnya untuk pulang. Setelah tiba di rumah, Imam Ghazali semakin heran dengan pelajaran pertama yang diajarkan Syekh Al-Uttaqi. Akan tetapi, akhirnya beliau mendapatkan ilham tentang tindakan gurunya tersebut. Sang guru hendak mengisyaratkan agar dirinya membersihkan hati terlebih dahulu, sebelum mengurus apa-apa yang tampak dalam pandangan mata. Mulai saat itu, Imam Ghazali terus berguru kepada Syekh Al-Uttaqi. Dengan belajar kepada Syekh Al-Uttaqi, Imam Ghazali merasa terpanggil untuk semakin menyelami lebih dalam ilmu tasawuf. Sahabat angin segar yang dirahmati Allah, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.